Hari ini kita akan berdiskusi terkait dua kondisi gitu ya, dua penyakit. Yang pertama yaitu preeklamsia dan eklamsia, dan kemudian yang kedua adalah maternal discomfort atau ketidaknyamanan pada kondisi ibu hamil. Jadi dua penyakit yang akan kita bahas hari ini berkaitan dengan kesehatan perempuan gitu ya. Kita akan lihat satu persatu. Baik, kita mulai dari preeklamsia dan eklamsia. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah dengar begitu ya. Jadi preeklamsia ini merupakan sindrom sistemik gitu ya, yang dia ditandai oleh disfungsi endotel maternal yang meluas, yang umumnya ditandai dengan hipertensi, edema, dan proteinuria. Jadi kondisi ini ditandainya memang dengan tekanan darah yang tinggi, juga kemudian edema atau penumpukan cairan, serta adanya protein di dalam urin gitu ya. Namun sebenarnya ini disebabkan utamanya oleh disfungsi endotel. Jadi kalau teman-teman masih ingat dari anatominya, endotel ini merupakan lapisan paling luar dari apapun gitu ya, dari kulit gitu. Yang mana ini disfungsinya itu meluas. Nanti kita akan lihat kira-kira patofisiologinya seperti apa. Nah, umumnya preeklamsia ini terjadi di usia 20 minggu kehamilan gitu ya. Dan dia berbeda dengan sekadar hipertensi gestasional. Kalau hipertensi gestasional, dia hanya tekanan darah tinggi saja. Tapi kalau preeklamsia, ini disertai tadi dengan edema dan proteinuria. Preeklamsia ini terjadi pada 3-5% ibu hamil dan lebih sering terjadi pada ibu hamil yang kehamilan pertama dan juga dia beserta dengan eklamsia itu menyebabkan lebih dari 50.000 kematian ibu per tahun di dunia. Nanti kita akan lihat apa bedanya preeklamsia dan eklamsia. Oke, kita lihat untuk diagnosisnya dari preeklamsia gitu ya. Jadi diagnosis preeklamsia itu ada dua kriteria. Di mana kriteria yang pertama ini sudah pasti em, yang jelas untuk kedua kriteria gitu ya itu sama-sama ada peningkatan tekanan darah. Makanya di sini pertama N kriteria kedua atau kemudian kriteria pertama N kriteria kedua. Nah, di sini preeklamsia selalu ditandai dengan peningkatan tekanan darah di mana batasnya adalah jika tekanan darah itu lebih dari atau sama dengan 160 per 110 bagi siapapun gitu ya yang terkonfirmasi untuk beberapa menit gitu atau kalau tekanan darahnya itu lebih dari 140 per 90 setelah 20 pekan kehamilan gitu ya dan jika tekanan darah ini bertahan selama 4 jam kayak gitu. Kemudian tekanan darah ini, peningkatan tekanan darah ini disertai dengan kondisi proteinuria gitu ya. Berarti ada protein dalam urin. Yang mana itu ditandai oleh um, kadar proteinnya itu lebih dari sama dengan 300 miligram dalam satu hari. Di mana ini diperolehnya dari urin tampung yang kemudian diekstrapolasikan. Jadi bukan berarti kemudian seseorang itu harus menampung urin selama 24 jam kemudian diperiksa, tapi misalnya tampungan urinnya selama katakan 4 jam gitu ya. Dan nanti dikalikan supaya menjadi 24 jam. Jadi seperti itu. Proteinurianya bisa diketahui dari cara seperti itu atau dilihat dari rasio protein kreatinin gitu ya. Kalau lebih dari 0,3 ini termasuk preeklamsia atau kalau misalnya em, proteinuria ini didiagnosis dengan cara screening gitu ya. Jadi menggunakan pembacaan dipstick gitu. Jadi kayak ada stick nanti dicelupkan ke urin. Nah, kalau pembacaannya 2 plus gitu ya, ini berarti proteinuria. Atau diagnosis yang kedua adalah tekanan darahnya tinggi, tapi disertai dengan em, kondisi-kondisi salah satu dari berikut ini gitu ya. Yang pertama, trombositopenia atau plateletnya kurang dari 100.000 per mikroliter, atau insufisiensi ginjal gitu ya, di mana serum kreatininnya lebih dari 1,1 miligram per desiliter gitu ya. Atau misalnya ditandai dari serum kreatininnya yang 2 kali lipat dari normalnya. Kalau misalnya orang itu nggak punya penyakit ginjal sebelumnya. Kemudian
misalnya tekanan darah tinggi disertai dengan gangguan fungsi liver gitu ya. Di sini dilihat dari enzim-enzim liver, yaitu kita belajarnya kayak SGOT dan SGPT. Nah, kalau misalnya SGOT dan SGPT-nya itu lebih dari 2 kali lipat seharusnya gitu ya. Nah, itu bisa menjadi penentu diagnosis preeklamsia. Kemudian atau misalnya tekanan darah tinggi disertai dengan edema pulmo dan tekanan darah tinggi disertai dengan gangguan penglihatan atau serebral. Jadi ini adalah cara diagnosis preeklamsia. Sekali lagi, preeklamsia itu bukan sekadar tekanan darah yang tinggi, tapi dia disertai dengan adanya protein dalam urin dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi ini gangguan yang multisistemik gitu ya, melibatkan banyak sistem dalam tubuh perempuan gitu, terutama ibu hamil. Faktor risikonya apa aja gitu ya? Kita lihat cukup banyak faktor risiko dari preeklamsia. Jadi seperti faktor keturunan, usia gitu ya. Kemudian ini usianya kalau misalnya usia kehamilan. Jadi ketika hamil itu lebih dari 35 tahun gitu. Kemudian perawakan pendek, hipertensi kronis. Jadi kalau misalnya seorang perempuan memang sudah punya hipertensi, diabetes, penyakit ginjal gitu ya, obesitas saat belum hamil, nah itu berisiko meningkatkan preeklamsia. Atau kalau misalnya kurang gizi juga bisa meningkatkan risiko preeklamsia. Hipertensi gestasional di kehamilan sebelumnya. Jadi kalau punya riwayat, nah ini berisiko preeklamsia. Kemudian gangguan autoimun seperti lupus gitu ya dan sindrom antibodi antifosfolipid itu meningkatkan risiko. Kemudian mola hidatidiform ini adalah hamil anggur gitu ya. Ini juga meningkatkan faktor risiko preeklamsia, kehamilan ganda semisal bayinya kembar gitu. Makrosomia janin, semisal janinnya ini lebih dari 400 gram gitu ya. Jadi kalau lebih dari 4 kilo, nah itu berisiko preeklamsia. Nulliparitas tadi ya, berarti kalau misalnya belum pernah melahirkan atau kalau misalnya itu merupakan kehamilan pertama, nah itu risikonya lebih tinggi untuk mengalami preeklamsia. Tadi obesitas, indeks massa tubuhnya tinggi, dan reproduksi buatan. Jadi misalnya melalui bayi tabung gitu ya, atau IVF. Nah ini meningkatkan risiko preeklamsia. Oke, kita mulai masuk ke patofisiologinya. Jadi patofisiologi preeklamsia itu ada dua subtipe gitu ya. Jadi subtipe yang pertama disebutnya plasental atau ini klasik atau hipovolemik gitu ya. Dan yang kedua adalah maternal atau hipervolemik. Nah, plasental ini di dipahami gitu ya. Jadi dia early onset, jadi munculnya dari awal kehamilan biasanya gitu ya. Jadi bukan yang kemudian tiba-tiba muncul di akhir, tapi kayak misalnya dari pekan ke-20 sudah langsung muncul ini untuk yang plasental preeklamsia. Dia dipicu oleh plasenta yang defektif gitu ya. Jadi kalau saya teman-teman ingat, jadi janin itu dia sumber energinya atau dia terhubung ke ibunya itu melalui plasenta gitu kan. Jadi em, sumber makanannya berasal dari plasenta yang kemudian terhubung dengan tali pusar gitu ya. Nah, jadi eh, untuk yang plasental preeklamsia ini dia dipicu oleh plasentanya itu yang defektif atau cacat gitu ya. Dan di sini terjadi hipoperfusi plasenta akibat gangguan invasi trofoblas. Jadi plasentanya ini kurang suplai darah sehingga terjadi iskemi plasental. Nanti kita akan lihat detailnya seperti apa. Nah, tipe yang kedua yaitu tipe maternal dan ini munculnya late onset. Jadi tidak muncul langsung di awal tapi bisa munculnya di akhir nanti gitu. Dia dipicu oleh interaksi plasenta yang sehat, jadi plasentanya nggak masalah, tapi dengan faktor maternal gitu. Jadi ada faktor-faktor dari ibunya yang menyebabkan mikrovaskuler kayak gitu. Di sini nanti bisa menyebabkan sedikit atau tidak ada perubahan arteri gitu ya. Sehingga perfusi atau suplai darah plasenta itu masih bisa dipertahankan. Dan ini munculnya di tahap akhir kehamilan. Seperti itu. Nanti teman-teman akan lihat seperti apa sih kalau misalnya plasenta yang defektif itu gitu. Kita bahas dulu dari yang
preeklamsia plasental gitu ya. Jadi ini ada 3 tahapan untuk patofisiologi preeklamsia yang plasental. Jadi kita lihat dulu di gambar di kanan gitu ya. Seharusnya kalau misalnya ibu hamil dan janin gitu, normalnya itu kondisi penempelan plasenta dengan ibu hamil itu seperti yang di atas ini gitu. Jadi kalau kita lihat yang bagian gambar merah ini adalah bagian dari plasentanya gitu ya. Berarti yang dari janinnya gitu. Nah, yang agak putih ini, yang kuning ini miometrium. Berarti dia em, ini ya salah satu bagian dari rahimnya gitu. Berarti ini dari aspek ibunya. Nah, normalnya eh, plasenta itu menyambung dengan miometrium dan nanti ada pembuluh darahnya itu tuh melebar gitu supaya aliran darahnya banyak besar masuk ke plasenta gitu. Nah, pada individu yang ada preeklamsia itu yang terjadi itu seperti di bawah. Jadi pertama diawali dengan vaskularisasi plasenta yang abnormal. Jadi plasenta itu tidak mendapat pembuluh darah dengan normal gitu ya. Jadi di sini trofoblast yang warnanya ini agak toska ini seharusnya dia itu invasif gitu ya. Seharusnya dia masuk ke eh, miometrium ibunya gitu. Nah, di sini tidak terjadi, jadi dia nggak masuk ke miometrium. Sehingga ada kegagalan remodeling fisiologis pembuluh darah. Jadi yang pembuluh darah harusnya melebar seperti ini, nah dia nggak jadi nih, jadi dia tidak ada remodeling gitu. Jadi seperti sedia kala. Nah, kalau pada normalnya harusnya trofoblast tadi itu menginvasi pembuluh darah ibu, kemudian otot polosnya di sini yang tunika media ini hilang gitu ya, menipis gitu. Kemudian arterinya ini spiral arteri atau arteri spiral ini kemudian jadi besar, harusnya gini. Nah, tapi pada preeklamsia itu tidak terjadi. Sehingga di sini otot polosnya ini masih tebel kayak gitu. Otot polosnya masih tebel, tidak hilang, spiral arterinya masih kecil gitu ya, sehingga suplai darah ke plasenta itu tidak banyak. Seperti itu. Akibatnya terjadi iskemi plasenta. Jadi plasentanya kekurangan suplai darah. Nah, tahap kedua adalah disfungsi endotel dan ketidakseimbangan faktor angiogenik dan anti-angiogenik. Tadi kita di tahap 1 belajar bahwa intinya adalah plasenta itu mengalami kekurangan suplai darah. Nah, plasenta yang iskemi ini dia kemudian melepaskan faktor gitu ya, kayak senyawa-senyawa gitu yang menyebabkan penurunan faktor angiogenik dan peningkatan faktor anti-angiogenik gitu. Nah, di sini 2 faktor anti-angiogenik utama gitu ya. Tadi um, jadi di sini FMS lain tirosin um, vascular endothelial growth factor. Nah, kemudian SENG ini soluble endoglin itu dia menghambat TGF beta yang mana akibatnya produksi nitrik oxide ini turun gitu ya, yang kemudian memperberat vasokonstriksi. Jadi karena adanya penurunan produksi nitrik oxide gitu ya, ini nitrik oxide itu harusnya berfungsi untuk melemaskan atau melebarkan pembuluh darah. Nah, kalau produksi NO itu turun, jadi dia pembuluh darahnya tidak jadi melebar, jadinya tetap vasokonstriksi gitu. Nah, di sini selain selain menyebabkan vasokonstriksi gitu ya, peningkatan SENG ini, dia SFLT1 dan SENG yang tinggi akan mempengaruhi integritas dan fungsi endotel maternal gitu ya, sehingga terjadi disfungsi dan kerusakan. Akibatnya, jadi akibat dari em, peningkatan faktor anti-angiogenik ini, yaitu adalah gangguan pembentukan pembuluh darah plasenta, kemudian vasokonstriksi sistemik gitu ya. Jadi secara sistemik
terjadi penyempitan pembuluh darah. Akibatnya terjadi hipertensi dan juga hipoperfusi jaringan. Jadi jaringannya tidak mendapatkan suplai darah yang adekuat seperti itu. Nah, jadi kalau bisa dilihat prosesnya, bisa dilihat ke yang di kanan gitu ya. Jadi tadi peningkatan SFLT1 dan VEGF menyebabkan penurunan nitrik oksid, prostacyclin gitu ya. Yang nanti endingnya adalah meningkatkan kerusakan endotel seperti itu. Ini tahap 2 dari patofisiologi preeklamsia yang plasental gitu. Nah, kemudian yang ketiga, jadi tahap lain dari mm, patofisiologi preeklamsia plasental ini adalah terjadinya gangguan koagulasi gitu ya. Mungkin di sini yang perlu teman-teman perhatikan aja bahwa kemudian terjadi hiperkoagulabilitas. Jadi darah karena lebih kental, lebih koagulasinya ini lebih tinggi, kemudian nanti akan terbentuk trombus gitu. Kemarin kita sempat belajar trombus gitu ya. Jadi kayak bekuan gitu, bekuan darah di arteriol dan di kapiler, terutama di hati, ginjal, otak, dan kelenjar hipofisis kayak gitu. Nah, jadi ini adalah tiga tahapan preeklamsia plasental gitu. Kalau mau dilihat grafiknya lagi gitu ya, mungkin tadi bisa diringkas gitu. Jadi uh, pembentukan plasenta yang abnormal ini bisa menyebabkan kerusakan endotel gitu ya. Kerusakan endotel yang kemudian menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Ini nanti menyebabkan hipertonia atau aktivasi platelet gitu ya. Ini bisa menyebabkan mikrotrombosis gitu ya yang nanti bisa menyebabkan hipoperfusi parenkim, nanti menyebabkan proteinuri, atau menyebabkan hipoksia cerebral. Jadi di otaknya kekurangan oksigen, yang mana ini nanti akan menyebabkan eklamsia. Nanti teman-teman akan belajar eklamsia itu apa gitu. Atau tadi kerusakan endotel ini menyebabkan peningkatan permeabilitas kapiler gitu ya. Jadi kapiler darah yang harusnya tidak mudah ditembus oleh apapun. Nah, ini jadi karena permeabilitasnya meningkat, itu bisa mudah ditembus oleh cairan gitu ya. Makanya terjadi edema kayak gitu. Ini adalah mungkin ringkasan dari patofisiologi preeklamsia plasental seperti itu. Kita lihat kemudian yang berikutnya adalah patofisiologi preeklamsia maternal gitu ya. Jadi ini dah yang subtipe kedua. Ciri utamanya di sini ada peningkatan volume darah dan curah jantung gitu ya. Em, Tadi karena istilah lainnya adalah hipervolemik. Nah, bedanya kalau yang tadi itu hipovolemik, kalau yang preeklamsia plasental itu eh, apa kurang ini ya, kurang suplai oksigen, kurang suplai darah gitu. Nah, kalau yang di preeklamsia maternal itu justru ada peningkatan perfusi plasenta gitu. Dan di sini nanti dampaknya berat lahir janin itu akan cenderung normal atau tinggi gitu. Dan di sini ditandai dengan edema ekstremitas bawah, jadi di kaki gitu, yang bisa menjadi edema secara umum atau edema generalisata di seluruh tubuh gitu. Nah, di sini lebih banyaknya di perannya itu disebabkan oleh obesitas gitu ya. Jadi obesitas ini menyebabkan retensi cairan dan hipertensi gitu. Jadi di sini prosesnya adalah obesitas menyebabkan peningkatan retensi natrium dan air, kemudian meningkatkan fibrinogen dan PAI1. Ini nanti berdampak pada peningkatan kekentalan darah atau viskositas darah. Kemudian peningkatan angiotensinogen dari adiposit, kemudian meningkatkan retensi insulin. Jadi dampaknya nanti retensi natrium dan air di ginjal gitu. Atau juga kaitannya nanti dia meningkatkan marinobufagenin atau MBG, menghambat NAK ATPase gitu ya. Ini nanti meningkatkan tekanan darah. Sama ya, jadi tetap ada hipertensinya. Kemudian dia juga bisa meningkatkan ADMA yang menghambat nitrik oksid gitu ya. Tadi fungsinya nitrik oksid itu untuk melemaskan pembuluh darah sehingga kemudian terjadi disfungsi endotel. Nah, dampak akhir dari proses ini adalah
nanti ada kongesti atau sumbatan di vena gitu ya, dan hipoksia jaringan. Dan juga disfungsi organ yaitu proteinuria, hipertensi berat, dan eklamsia seperti itu. Jadi kalau preeklamsia maternal kan tadi kita di awal belajar plasentanya sehat. Plasenta yang sehat itu berinteraksi dengan faktor maternal, jadi dari ibunya. Sama halnya di sini, obesitas ini adalah faktor dari ibunya, kayak gitu. Jadi permasalahannya bukan di pelekatan antara plasenta dengan ibu, tapi plasenta yang sehat ketemu ibu yang punya faktor lain seperti itu. Ini mungkin ringkasannya gitu ya. Jadi di sini dari hemodilusi, jadi apa ya? Dilusi itu kan kayak pengenceran gitu ya, pengenceran darah gestasional. Tadi ada retensi cairan, kemudian ditambah dengan retensi cairan dan natrium, ini menyebabkan volumenya berlebih. Nah, nanti ada hiperperfusi dari parenkim. Nah, ini menyebabkan berat badannya itu normal atau berlebih gitu ya. Dan ini juga menyebabkan tadi edema. Nah, nanti ada kongesti atau sumbatan di vena. Nah, bisa menyebabkan proteinuria dan juga bisa menyebabkan hipoksia cerebral. Nanti dampaknya juga eklamsia. Seperti itu. Nah, semoga tadi bisa dipahami untuk patofisiologinya gitu ya. Ada yang plasenta, ada yang maternal. Nah, gejalanya apa gitu ya untuk preeklamsia? Ada dua gitu. Yang pertama adalah peningkatan tekanan darah gitu ya. Gejala preeklamsia ini ada dua, ringan dan sedang gitu ya. Bukan, sedang dan berat, maaf. Sedang dan berat. Nah, kalau yang sedang ini biasanya peningkatan tekanan darah, peningkatan protein dalam urin, kemudian peningkatan berat badan gitu ya, dan retensi cairan. Jadi retensi cairannya ini yang biasanya menyebabkan peningkatan berat badan. Atau kalau sudah parah gitu ya, preeklamsianya itu bisa menimbulkan gejala seperti pusing, uh, kemudian gangguan penglihatan, mual dan muntah, serta nyeri perut dan nyeri punggung seperti itu. Manajemennya seperti apa? Biasanya manajemen preeklamsia itu utamanya tiga gitu ya. Uh, Pertama, manajemen antihipertensi biasanya diberikan obat-obatan yang aman bagi janin seperti beta blocker, kalsium channel blocker, alpha 2 agonis, dan vasodilator. Jadi tadi untuk melebarkan pembuluh darah. Dan ini bisa diberikan per oral, jadi dari obat-obatan tablet seperti itu, atau dari intravena. Kalau misalnya terjadi hipertensi yang akut dan kalau misalnya jalur untuk intra seperti itu. Adalah manajemen anti kejang gitu. Jadi untuk mencegah terjadinya kejang perlu profilaksis. Jadi profilaksis itu ini ya kayak mengkonsumsi obat-obatan untuk mencegah kejadian. Jadi profilaksis kejangnya itu biasanya mendapatkan magnesium sulfat intravena atau levetiracetam intravena. Ini kalau misalnya pasien nggak bisa mendapatkan magnesium sulfat yang intravena seperti itu. Obat-obatannya biasanya kayak lorazepam, diazepam, phenytoin, dan levetiracetam gitu. Nah, manajemen lain dari preeklamsia gitu ya, itu adalah manajemen kelahiran. Jadi, em, selain sebenarnya tadi gitu ya, kayak kalau dari aspek kita gizi mungkin manajemennya adalah mengendalikan tekanan darah, kemudian biar tensi cairannya nggak terlalu parah, atau juga mengendalikan tadi obesitasnya biar ibu hamil faktor risikonya berkurang. Tapi sebenarnya yang paling utama dari manajemen preeklamsia itu manajemen kelahiran. Jadi kalau misalnya em, usia janinnya itu udah masuk 37 minggu, lebih baik memang segera dilahirkan gitu ya, segera dikeluarkan janinnya. Karena kan tadi preeklamsia itu merupakan dampak dari interaksi ibu dan janin gitu. Jadi kayak mau nggak mau memang janinnya harus dikeluarkan supaya kondisinya itu berakhir. Nah, kalau misalnya usia kehamilannya itu lebih dari 34 minggu, jadi belum sampai 37 minggu, itu boleh janinnya dilahirkan, tapi asalkan kondisi ibunya sudah stabil, seperti itu. Nah, kalau misalnya em, tadi
kondisi preeklamsia ini janinnya tidak segera dilahirkan gitu ya, ditunda-tunda manajemennya, maka bisa terjadi kondisi-kondisi komplikasi berikut gitu. Yang pertama adalah eklamsia. Habis ini kita akan belajar terkait eklamsia. Kemudian sindrom HELLP gitu ya, HELP gitu. HELLP ini singkatan dari hemolisis. Hemolisis itu berarti pecahnya darah. Elevated liver enzyme, jadi peningkatan enzim hati gitu ya. Dan low platelet count, karena tadi juga terjadi hemolisis gitu. Jadi ini sindrom HELP atau edema pulmo atau myocard infarct gitu ya. Kemarin kita sudah belajar myocard infarct. Kemudian sindrom eh, gangguan pernafasan akut atau acute respiratory distress syndrome. Stroke, gangguan ginjal, gangguan retina gitu ya. Kemudian juga komplikasi fetus. Jadi di janinnya ini bisa mengalami komplikasi kayak pertumbuhannya nggak optimal, abrupsio plasenta, ini plasentanya lepas gitu ya. Dan juga bahkan bisa menyebabkan kematian janin atau ibu. Serta bisa juga terjadi preeklamsia postpartum. Em, Kondisi preeklamsia ini bisa terjadi setelah janin lahir mulai dari 48 kelahiran. Ini komplikasi dari preeklamsia. Oke, sampai sini apakah masih bisa dipahami? Bisa ditulis di kolom chat gitu ya, atau Porbik, semoga masih bisa dipahami. Oke, oke. Sip, masih bisa, Alhamdulillah. Oke, oke, kita lanjut kalau begitu eh, menuju pembahasan terkait eklamsia gitu ya. Preeklamsia, kalau misalnya tidak tertangani dengan baik, oh ya, kita lihat ini ringkasannya gitu ya teman-teman. Jadi nanti sebelum kita masuk ke eklamsia, ini ada ringkasannya, komplikasinya dari preeklamsia di ibu dan juga di janinnya gitu. Jadi nanti kalau teman-teman mau lebih lanjut, ini misalnya komplikasi di ibu gitu ya. eh, Gejalanya itu yang warnanya hijau seperti ini. Dan juga nanti bisa dilihat patofisiologinya yang biru, mekanismenya yang agak ungu ini nanti gejalanya hijau. Nah, tadi preeklamsia ini bisa menyebabkan eklamsia di, ibunya gitu. Ini ditandai nanti dengan em, kejang yang sebenarnya ibunya itu nggak punya permasalahan neurologis lain kayak gitu. Nanti bisa teman-teman lihat lebih lanjut kalau ingin tahu mekanisme di janin itu tadi bisa menyebabkan restriksi pertumbuhan gitu ya. Karena apa? Kurangnya perfusi, janin nggak bisa mendapatkan zat gizi gitu ya, karena darahnya yang masuk itu berkurang, nanti pertumbuhannya tidak optimal kayak gitu. Terus tadi juga bisa menyebabkan abrupsi plasenta gitu ya, lepasnya plasenta dari dinding rahim ibu. Jadi eh, di ibunya bisa menyebabkan nyeri uterus, perdarahan vaginal, atau bisa menyebabkan distres pada janin gitu ya. Kemudian komplikasi prematur, kelahiran prematur. Jadi preeklamsia komplikasinya seperti itu gitu. Nah, kita lihat di eklamsianya gitu ya. Jadi eklamsia ini salah satu kondisi perburukan preeklamsia gitu. Yang mana dia ditandai oleh kejang, baik kejangnya itu tonik-klonik, vokal atau multivokal. Yang mana ini kejangnya itu terjadi tanpa ada penyebab yang mendasari, kayak epilepsi atau kejadian cerebrovaskular. Jadi biasanya kan seseorang itu mengalami kejang kalau misalnya memang ada permasalahan di otak gitu ya, di otak em, atau misalnya ya habis trauma, maksudnya kayak kepentok sesuatu, kecelakaan kayak gitu ya, sehingga ada permasalahan di sistem saraf. Nah, eklamsia ini kejangnya itu terjadi tanpa kondisi-kondisi seperti itu gitu. Nah, bahkan dalam beberapa kasus eklamsia ini bisa berkembang tanpa ada gejala preeklamsia sebelumnya gitu. Jadi tiba-tiba aja muncul gitu tanpa ada hipertensi atau proteinuria.
Dan ini bisa umumnya sih terjadi 48 jam setelah melahirkan gitu ya. Tapi ini bisa terjadi sebelum, saat, atau sesudah persalinan. Kita lihat etiologinya, jadi cukup ringkas gitu ya. Di ringkasannya aja gitu. Jadi ada iskemi uteroplasental. Jadi em, karena tidak ada suplai darah yang adekuat gitu ya. Jadi plasenta dan uterus rahim itu dia kekurangan suplai darah gitu ya. Jadi suplai darahnya inadequat ke plasenta. Kemudian terjadi infark dan pelepasan senyawa toksik ke aliran darah ibu gitu. Jadi kemarin kita sempat belajar infark itu dia kematian jaringan gitu ya. Kematian jaringan sehingga kalau jaringannya mati, eh, kemudian ada senyawa toksik yang dilepaskan ke aliran darah ibu sehingga ibunya bisa mengalami kejang gitu. Ini juga bisa disebabkan oleh infeksi dan peradangan maternal, misalnya kayak ada penyakit gigi gitu ya. Itulah kenapa menjaga kesehatan gigi pada ibu hamil itu juga penting karena infeksi gigi itu bisa menyebabkan gangguan di seluruh tubuh gitu ya, karena kaitannya kan dekat dengan sistem saraf kayak gitu. Juga bisa karena infeksi saluran kemih kayak gitu. Kemudian obesitas maternal gitu ya. Obesitas maternal, diabetes gestasional, dan gangguan metabolik ini menyebabkan peradangan sistemik dan disfungsi endotel gitu. Atau misalnya kondisi fetusnya gitu. Jadi dari janinnya memang ada permasalahan gitu ya, sindrom gangguan dan komplikasi kehamilan ganda, atau misalnya ada penuaan plasenta yang prematur dan kerusakan toleransi imun ibu janin. Jadi sebenarnya kan janin itu benda asing gitu ya bagi ibu gitu. Em, Tubuh ibu itu berkompromi supaya bisa menerima benda asing tersebut, yaitu si janin gitu. Kenapa asing? Karena janin itu kan tidak sepenuhnya genetiknya ibu gitu ya, tapi ada genetiknya bapak kayak gitu. Jadi, kalau misalnya toleransi itu tidak berjalan dengan baik, maka bisa menyebabkan ini apa menjadi salah satu etiologi eklamsia seperti itu. Faktor risiko eklamsia kurang lebihnya sama kayak tadi faktor risiko preeklamsia gitu ya. Jadi riwayat keluarga, usia lebih dari 35 tahun, etnisnya Afrika Amerika gitu, IVF, bayi tabung gitu ya. Atau sebelumnya pernah punya riwayat kelahiran prematur seperti itu. Hipertensi gestasional di kehamilan sebelumnya, penyakit komorbid, IMT tinggi, tadi obesitas, status sosioekonomi rendah, prenatal care yang inadequat gitu ya, kehamilan ganda, kemudian jarak dengan kehamilan sebelumnya itu kalau jauh lebih dari 10 tahun itu berisiko eklamsia dan juga hipertensi kronis sebelum hamil kayak gitu. Ini adalah faktor risiko dari eklamsia. Patofisiologinya, karena tadi dampaknya atau dia ini diartikan sebagai kondisi kejang gitu ya. Jadi pasti ada kaitannya dengan otak gitu, dengan sistem saraf. Nah, ada beberapa hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis disfungsi blood-brain barrier. Ini yang paling em, banyak di apa ya, mungkin dianut atau disepakati gitu ya. Jadi di otak kita itu ada yang namanya blood-brain barrier gitu. Otak dilingkupi oleh pembuluh darah yang halus, yang mana itu dia menjadi kayak barrier gitu ya, makanya istilahnya blood-brain barrier. Nah, itu eh, blood-brain barriernya kalau misalnya terganggu gitu ya, eh, gangguan autoregulasi aliran darah ke otak, nanti bisa ada disfungsi. Nah, terus karena dia nggak berfungsi dengan baik, cairan dan protein itu bisa masuk ke dalam otak gitu, sehingga terjadi kejang. Jadi blood-brain barrier ini dia pembuluh darahnya tuh sangat halus, kapiler gitu, dan seharusnya terbatas yang bisa melewati itu tuh sangat terbatas gitu. Nah, tapi karena adanya disfungsi, maka cairan dan protein bisa masuk dan mengakibatkan kejang kayak gitu. Em, Bagian dari hipotesis itu juga menyebutkan bahwa kemungkinan kerusakan blood-brain barrier ini disebabkan oleh beredarnya tadi faktor-faktor preeklamsia kayak VEGF dan kemudian LDL yang teroksidasi gitu ya.
itu beredar di dalam darah, kemudian menyebabkan stres oksidatif dan peradangan, akhirnya blood-brain barrier-nya rusak seperti itu. Atau hipotesis yang kedua adalah hipotesis disfungsi autoregulasi vaskularisasi cerebral gitu ya. Namanya agak panjang, tapi kalau kita artikan gitu, jadi cerebral itu kan otak, vaskularisasi itu kan berarti suplai darah gitu ya. Nah, jadi di sini ada gangguan suplai darah ke otaknya gitu, yang harusnya itu terregulasi atau diatur secara otomatis. Nah, ini ada gangguan gitu ya, yang kemudian menyebabkan berbagai macam proses gitu ya, yang pada akhirnya merujuk ke kerusakan pembuluh darah mikro atau microvessels, kemudian menyebabkan edema cerebral dan eklamsia. Jadi di otaknya itu edema, pembengkakan gitu ya, dan kemudian nanti akhirnya menyebabkan eklamsia. Atau hipotesis lain yaitu menyebutkan overregulasi dan vasospasma cerebral, jadi emang kejang di otak atau overperfusi kayak gitu. Nah, tanda gejala eklamsia biasanya manifestasi klasik gitu ya. Em, Kejang ton manifestasi klasik itu dia merupakan ciri-ciri yang selalu ada gitu ya, yang memang itu penanda khusus, yaitu kejang tonik klinik yang generalisata seluruh tubuh tanpa penyebab lain gitu. Dan juga ini biasanya terjadi pada em, kehamilan yang hipertensi dengan tekanan darahnya itu lebih dari 140 per 90 mmHg kayak gitu. Em, Dia bisa disertai dengan gejala prodromal gitu ya. Jadi gejala yang tidak selalu ada. Jadi ini tidak spesifik pada preeklamsia, seperti sakit kepala berat, gangguan penglihatan, dan juga nyeri epigastrum atau kuadran kanan atas gitu ya. Kuadran kanan atas berarti eh, ya kayak nyeri ulu hati seperti itu. Ya, nyeri ulu hati dan juga agak dekat dengan lambung juga seperti itu. Nah, ini bisa terjadi tanpa hipertensi berat dan proteinuria. Dan waktu terjadinya kejang itu dia paling sering antepartum, jadi mendekati kelahiran gitu ya. Eh, di sebelum maupun sesudah. Atau bisa intrapartum saat kelahiran itu. Em, Bisa juga terjadi eklamsia postpartum gitu ya. Eklamsia postpartum ini adalah eklamsia yang terjadi lebih dari 48 jam setelah persalinan. Jadi setelah 2 hari gitu ya. Dan paling sering terjadinya di hari ke-7 sampai 10 ke pasca lahir gitu. Gejala yang dominan muncul yaitu sakit kepala dan gangguan neurologis. Seperti itu. Ini adalah untuk kejangnya gitu ya. Pasti ada kejang dan hipertensi. Tapi hipertensi nggak mesti yang hipertensi berat gitu. Jadi mungkin ya mendekati 140 per 90 pun itu sudah bisa menjadi gejala dari eklamsia gitu. Tapi kalau yang gejala prodromal ini tidak selalu ada. Manajemen eklamsia apa? Medis. Jadi peran kita sebagai ahli gizi tidak banyak yang bisa dilakukan. Kita lebih ke mencegah supaya eklamsia itu tidak terjadi. Yang dilakukan biasanya untuk manajemen awal adalah stabilisasi pasien gitu ya. Jadi dievaluasi kondisi fetusnya gimana dan ibunya seperti apa dan langsung disiapkan untuk kelahiran. Jadi kayak harus segera dikeluarkan gitu janinnya. Di sini manajemen kejang yang bisa dilakukan tadi bisa diberikan obat-obatan seperti phenytoin, diazepam atau levetiracetam gitu. Untuk mencegah kejang berikutnya. Atau bisa juga diberi kayak sodium amobarbital, diazepam, dan phenytoin. Nanti dimonitor juga. Kemudian manajemen lain yaitu manajemen antihipertensi gitu ya. Dikontrol tekanan darahnya bisa menggunakan obat-obatan seperti hidralazin, labetalol, dan nifedipin gitu ya. Mungkin teman-teman juga familiar dengan nama-namanya. Dan kemudian perlu segera dipertimbangkan persalinan gitu. Jadi eklamsia ini merupakan salah satu persalinan. Kalau misalnya emang eklamsia dan kondisinya udah apa ya
janinnya cukup usia, nah itu bisa segera dilahirkan saja gitu. Kelahirannya bisa normal, jadi nggak harus sesar. Em, tapi kalau misalnya usia kehamilannya masih sangat muda gitu ya, kurang dari 30 minggu, dan misalnya serviksnya tidak mendukung, jadi em, belum terbuka atau kurang lebar juga panggulnya gitu ya, ini lebih direkomendasikan untuk em, persalinan melalui sesar seperti itu. Kemudian pertimbangan lain yaitu resusitasi maternal, jadi em, ibunya perlu distabilkan dulu dan nanti bisa diberikan obat steroid antenatal seperti itu. Ini manajemen dari eklamsia. Nah, komplikasinya apa gitu ya dari eklamsia? Tadi bisa menyebabkan abrupsi plasenta atau lepasnya plasenta dari dinding rahim ibu, sama HELLP syndrome juga, koagulasi intravaskular gitu ya. Jadi hmm, darahnya itu mengental gitu. Kemudian edema pulmo, pneumonia aspirasi gagal ginjal akut, transfusi darah, dan tromboembolisme vena. Seperti itu. Jadi ini dan peran kita sebagai ahli gizi eh, besok akan teman-teman pelajari supaya preeklamsia ini tidak menjadi eklamsia seperti itu. Oke, sampai sini apakah ada yang mau didiskusikan atau masih bisa dipahami? Masih bisa Ibu. Oke, ya terima kasih, terima kasih. Oke, kalau misalnya masih bisa, kalau misalnya pun nanti pusing bisa dibaca ulang gitu ya. Mungkin grafik-grafiknya gitu. Memang cukup banyak istilah-istilahnya gitu, tapi semoga teman-teman bisa memahami konteks dari penyakitnya itu sendiri dan kegawat daruratannya gitu. Nah, sekarang kita akan melihat maternal discomfort gitu ya. Jadi ini tidak, apa ya, kalau saya bilang sih bukan penyakit juga, tapi lebih ke kondisi fisiologis gitu ya, kondisi fisiologis dari ibu ketika kehamilan gitu, yang mana em, itu nanti bisa menyebabkan berbagai macam ketidaknyamanan atau gangguan gitu, yang tidak mesti penyakit juga sih gitu, tapi nanti kita akan lihat. Kita akan lihat video dulu. Tolong saya dikasih tahu apakah suaranya kedengeran atau enggak gitu ya, sebentar. Oke. Racik tepung Ini bumbu. kedengeran nggak Daftar suaranya? racik tepung Iklan bumbu TV. serbaguna atau bakwan, gratis racik bumbu ayam goreng. Kedengeran nggak suaranya? Oh, terdengar. Oke, sip. Udah kecil. Oh, nggak kecil. Oke. Nanti ada subtitlenya. Kita lihat ya. Sebentar. Alah, sinyalnya. Muscles and joints shift Bentar. and jostle. Muscles and joints shift and jostle. The heart's pounding rhythm speeds up. Blood roars through the arteries and veins. Over the course of a pregnancy, every organ in the body changes. Ignited by a range of hormones, these changes begin as soon as pregnancy begins. Just days after fertilization, the embryo implants in the lining of the uterus. Because its DNA doesn't exactly match the mother's, the immune system should theoretically recognize it as an invader, attack and destroy it, like it. The mother's immune system needs to protect both her and the fetus, but can't act as it usually does. What happens is not as simple as decreasing the immune response.
interaction we're just beginning to understand, involving many different types of immune cells, some of which seem to protect the fetus from attack by other immune cells. The body also creates an antibacterial plug made of mucus on the cervix, which keeps germs away and stays sealed until labor. As pregnancy progresses, the uterus expands upward and outward with the growing fetus. To make room, hormones called progesterone and relaxin signal muscles to loosen. The muscles that propel food and waste through the digestive tract also loosen, which makes them sluggish, causing constipation as passage through the tract slows down. The stomach might allow acid to escape into the esophagus and throat, causing heartburn and reflux. These changes can worsen morning sickness, which is caused in part by the hormone HCG, and can also happen at other times of day. As the uterus grows, it pushes on the diaphragm, the muscle that expands and contracts the chest with each breath. This limits the diaphragm's range. To compensate, the hormone progesterone acts as a respiratory stimulant, making the pregnant woman breathe faster so both she and the baby can both get enough oxygen with less lung capacity. Woman feeling short of breath. Meanwhile, the kidneys make more erythropoietin, a hormone that increases red blood cell production. The kidneys also keep extra water and salt rather than filtering it out into urine to build up the volume of the blood. A pregnant woman's blood volume increases by 50% or more, but it's also a bit diluted because it only has 25% more red blood cells. Usually, the body makes blood cells using iron from our food, but during pregnancy, the fetus is also building its own blood supply from nutrients in the mother's food, leaving less iron and other nutrients for the mother. The heart has to work extra hard to pump all this blood through the body and placenta. A pregnant woman's heart rate increases, but we don't fully understand how blood pressure changes in a healthy pregnancy, an important area of research, because some of the most serious complications are related to the heart and blood pressure. The expanding uterus may press on veins, causing fluid buildup in the legs and feet. If it presses on a large vein called the inferior vena cava, it might interfere with blood returning to the heart, causing a dizzying drop in blood pressure after standing for too long. Some of these changes start to reverse even before birth. Shortly before delivery, the fetus drops down, decreasing the pressure on the diaphragm and allowing deeper breaths. During labor and birth, much of the extra fluid in the body is lost when the water breaks. The uterus shrinks back down in the weeks after birth and early parenting and suggests that these changes are adaptive. That means they could help with parenting skills, such as an increased ability to read facial cues since babies can't talk. The lack of information about pregnancy's effects on the brain highlights a general truth. Historically, almost all the research around pregnancy has focused on the fetus rather than the pregnant women. Experiences of pregnancy vary widely, both within the range of healthy pregnancies and decomplicating health conditions. New research will help us understand why and develop effective treatments where necessary, as more research is devoted to the astounding biology of pregnancy. In the last Bisa 40 years, dipahami more than videonya 5 million atau perlu ditonton ulang? Bisa, Ibu. Bisa ya? Oke. Jadi tadi kita menonton kira-kira ada perubahan apa aja gitu yang terjadi di kehamilan gitu ya. Coba temen tulis gitu ya di kolom chat kira-kira
apa nih kondisi yang terjadi? Salah satu aja gitu. Mungkin tulis saja satu apa yang terjadi yang menyebabkan gangguan-gangguan kehamilan gitu. Coba ditulis di kolom chat ya. Coba ada yang bisa menuliskan? Perlu diulangkah videonya? Boleh Bu, karena lumayan panjang juga 5 menit. Oke. Ini saya ulang gitu ya. Nanti silahkan coba teman-teman tulis kira-kira apa nih perubahan yang terjadi gitu. Misalnya contohnya aja gitu ya, saya spill kayak tadi em, ibu hamil jadi lebih mudah konstipasi gitu. Jadi nanti coba dilihat apa yang terjadi gitu ya. Langsung ditulis di kolom komentar aja nggak apa-apa. Muscles and joints shift and jostle. The Oops, heart's maaf. pounding rhythm speeds up. Blood roars through the arteries and veins. Over the course of a pregnancy, every organ in the body changes. Ignited by a range of hormones, these changes begin as soon as pregnancy begins. Just days after fertilization, the embryo implants in the lining of the uterus. Because its DNA doesn't exactly match the mother's, the immune system should theoretically recognize it as an invader, attack and destroy it, like it would bacteria or other harmful microbes. That's the challenge. The mother's immune system needs to protect both her and the fetus, but can't act as it usually does. What happens is not as simple as decreasing the immune response. Instead, it's a complex interaction we're just beginning to understand, involving many different types of immune cells, some of which seem to protect the fetus from attack by other immune cells. The body also creates an antibacterial plug made of mucus on the cervix, which keeps germs away and stays sealed until labor. As pregnancy progresses, the uterus expands upward and outward with the growing fetus. To make room, hormones called progesterone and relaxin signal muscles to loosen. The muscles that propel food and waste through the digestive tract also loosen, which makes them sluggish, causing constipation as passage through the tract slows down. Loosened muscles at the top of the stomach might allow acid to escape into the esophagus and throat, causing heartburn and reflux. These changes can worsen morning sickness, which is caused in part by the hormone HCG, and can also happen at other times of day. As the uterus grows, it pushes on the diaphragm, the muscle that expands and contracts the chest with each breath. This limits the diaphragm's range. To compensate, the hormone progesterone acts as a respiratory stimulant, making the pregnant woman breathe faster so both she and the baby can both get enough oxygen with less lung capacity. This all may leave the pregnant woman feeling short of breath. Meanwhile, the kidneys make more erythropoietin, a hormone that increases red blood cell production. Turning it out into urine to build up the volume of the blood. A pregnant woman's blood volume increases by 50% or more, but it's also a bit diluted because it only has 25% more red blood cells. Usually, the body makes blood cells using iron from our food,
But during pregnancy, the fetus is also building its own blood supply from nutrients in the mother's food, leaving less iron and other nutrients for the mother. The heart has to work extra hard to pump all this blood through the body and placenta. A pregnant woman's heart rate increases, but we don't fully understand how blood pressure changes in a healthy pregnancy, an important area of research, because some of the most serious complications are related to the heart and blood pressure. The expanding uterus may press on veins, causing fluid buildup in the legs and feet. If it presses on a large vein called the inferior vena cava, it might interfere with blood returning to the heart, causing a dizzying drop in blood pressure after standing for too long. Some of these changes start to reverse even before birth. Shortly before delivery, the fetus drops down, decreasing the pressure on the diaphragm and allowing the pregnant woman to take deeper breaths. During labor and birth, much of the extra fluid in the body is lost when the water breaks. The uterus shrinks back down in the weeks after birth. Like the rest of the body, pregnancy affects the brain, but its effects here are some of the least understood. Recent studies show differences in the brain scans after pregnancy and early parenting and suggest that these changes are adaptive. That means they could help with parenting skills, such as an increased ability to read facial cues since babies can't talk. The lack of Kita lihat ya, naik dan menyempit untuk memberikan ruang pada janin. Tuh. Uterusnya membesar, otot mengendur untuk ruang uterus, diafragmanya naik, sip, detak jantung ibu meningkat, detak jantung meningkat, tekanan darah naik. Nah, mengalami sembelit dan sesak nafas, ritme detak jantung meningkat, tekanan darah meningkat, uterus terus meningkat, ginjal lebih banyak memproduksi, produksi apa nih gitu ya. Dan nanti kita lihat gitu, kebutuhan oksigen meningkat, hormon meningkat. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menuliskan ini ya di kolom chat. Benar semua. Nanti kita akan lihat lebih lanjut apa dampaknya gitu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau lihat lagi videonya bisa silahkan diputar lagi, ada linknya. Nah, sekarang kita akan melihat gitu lebih detail untuk perubahan sistemnya itu menyebabkan gangguan apa sih gitu. Tadi salah satunya udah disebut gitu ya di sini sama kita Anissa Fitri mengalami sembelit salah satunya. Itu kaitannya sama sistem pencernaan. Dan banyak yang menyebutkan terkait detak jantung. Nah, itu nanti kita akan melihat di kardiovaskular itu dampaknya apa aja gitu. Kita akan lihat dulu, oke, Information untuk about pertama hormon gitu ya. Tadi ada yang temannya menyebabkan peningkatan hormon. Lebih tepatnya mungkin perubahan keseimbangan hormon gitu ya. Jadi tidaknya ada tiga hormon utama saat kehamilan, yaitu hormon estrogen, progesteron, dan HCG. Ini kalau estrogen dan progesteron memang pada perempuan ada gitu ya. Jumlahnya juga fluktuatif sesuai dengan siklus menstruasi biasanya. Nah, kita lihat estrogen di trimester pertama itu dia produksinya dipicu oleh proses reproduksi. Corpus luteum ini merupakan ibarat kata kayak tempatnya sel telur yang udah lepas gitu. Jadi ketika udah lepas, nah itu corpus luteumnya tuh bekasnya tuh di situ gitu. Ini nanti di trimester satu akan memproduksi estrogen. Nah, tapi kemudian nanti dan dia juga seperti itu. Dia akan nah, ini nanti dia akan mempengaruhi berbagai
berbagai macam organ. Satunya progesteron adalah dia akan merilekskan otot gitu ya, supaya memfasilitasi biar janin bisa tumbuh seperti itu. Hormon lain yang utama juga adalah HCG atau Human Chorionic Gonadotropin. Ini dia diproduksi oleh plasenta dan biasanya HCG ini dia eh, menjadi salah satu indikator ini ya kehamilan gitu ya. Diceknya HCG-nya tinggi apa enggak. Kalau misalnya HCG-nya tinggi, berarti ada kehamilan seperti itu. Dia nanti HCG ini akan menstimulasi korpus luteum tadi untuk memproduksi progesteron dan estrogen, yang mana bertugas untuk mempertahankan kehamilan setidaknya di trimester pertama. Nah, selain tiga hormon utama ini, akan ada hormon-hormon lain gitu ya yang meningkat produksinya, seperti uh, tirotropin releasing hormone. Ini salah satunya dia diproduksi oleh plasenta dan hipotalamus gitu ya. Dia nanti akan mendukung perkembangan otak dan fungsi tiroid janin, kemudian mendukung perkembangan jaringan payudara dan produksi ASI. Relaksin diproduksi oleh korpus luteum, nanti dia akan mendukung tadi ya remodeling jaringan, pelemasan jalur lair, pertumbuhan mammary gland, dan penghambatan aktivitas kontraksi usus gitu. Dia nanti akan pada kondisi normal memediasi pelepasan nitric oxide sehingga nanti menyebabkan vasodilatasi dan menurunkan tekanan darah seperti itu. Kortisol juga mendukung perkembangan otak janin dan masih ada yang lain seperti glukokortikoid, endorfin dan encefalin seperti itu. Ini pertama perubahan hormonal kayak gitu ya. Tadi temannya ada menyebutkan peningkatan hormon. Selain itu, kita lihat tadi peningkat yang perubahan hormonal itu kemudian punya dampak ke banyak hal. Jadi kayak kita pelajari hormon itu kan dia fungsinya untuk komunikasi gitu ya, signaling gitu antar organ dalam tubuh. Nah, salah satu sistem yang dipengaruhi adalah sistem kardiovaskuler gitu ya. Jadi tadi peningkatan estrogen itu dia akan meningkatkan reabsorpsi cairan di ginjal. Jadi kalau misalnya tadi ada yang menyebutkan peningkatan produksi ginjal, nah lebih tepatnya adalah reabsorpsi cairan di ginjal. Jadi cairannya nggak dibuang gitu, dia ditahan. Karena kemudian nggak dibuang, maka akan ada peningkatan volume cairan tubuh. Ini nanti akan meningkatkan preload jantung, bisa meningkatkan stroke volume dari jantung gitu ya. Stroke volume itu volume yang dikeluarkan jantung dalam sekali denyut seperti itu. Cardiac outputnya makanya juga meningkat tadi jadi 30-50% dan akan memuncak pada trimester 3. Selain itu, peningkatan progesteron ini dia akan menyebabkan pelebaran pembuluh darah gitu. Dia akan menurunkan resistensi vaskuler sehingga tekanan darahnya ini akan turun dulu di trimester 1 gitu ya. Dan nanti akan kembali normal di trimester 2. Yang mana pada kondisi normal ini tekanan darahnya justru turun kayak gitu ya. Jadi bukan meningkatkan tapi menurunkan tekanan darah kayak gitu. Yang meningkat lebih ke volume sekali sekali detaknya tapi bukan tekanannya. Karena kondisi normal harusnya tadi si progesteron ini dia akan melebarkan pembuluh darah vasodilatasi kayak gitu. Kemudian perubahan kardiovaskular lain yaitu untuk mendukung pertumbuhan janin gitu ya. Jadi mulai minggu ke-20, preload jantung akan turun dan bisa menyebabkan terjadinya edema perifer dan varicose veins gitu. Gejalanya apa gitu ya? Ini bisa kayak palpitasi, pusing, nggak bisa olahraga, sinkop, varicose veins, dan mungkin yang em, paling kentara atau paling sering ditemui ini yang saya highlight gitu ya, edema perifer gitu. Jadi tadi penumpukan cairan di eh, perifer di kaki. Ini misalnya gambarnya di kanan gitu ya. Ini edema di kaki yang dia bahkan kalau bisa ditekan tuh nggak langsung kembali gitu. Pitting edema namanya. Terus kalau yang ini varicose veins gitu ya. Jadi kan tadi eh, kelihatan tuh di video uterusnya itu bisa menekan pembuluh darah sehingga darah yang kembali ke jantung itu lebih sedikit. Nah, jadi darahnya itu kayak menumpuk di pembuluh darah di
anggota gerak, terutama di kaki. Nah, ini bisa menyebabkan venanya tuh varikos gitu. Jadi kayak menggumpal karena saking banyaknya cairan yang menumpuk dan nggak bisa ke darah, kayak nggak bisa ke jantung kayak gitu. Selain itu, gejala lain adalah anemia gitu ya. Kan tadi di video dijelaskan bahwa ketika kehamilan, tubuh itu akan memproduksi sel darah merah lebih banyak dan juga meningkatkan retensi cairan, melebarkan pembuluh. Tapi produksi sel darah merahnya itu tidak seimbang tuh dengan peningkatan volume cairan dan pelebaran pembuluhnya gitu. Jadi karena nggak seimbang produksi sel darah merahnya, maka akan terjadi anemia seperti itu. Kemudian heart rate-nya meningkat tadi ya teman-teman juga udah menyebutkan di kolom chat. Kemudian akan ada peningkatan suhu kulit juga akibat peningkatan kardiak output seperti itu. Ini perubahan kardiovaskuler. Kemudian kita lihat perubahan respiratorik gitu ya dari sistem pernafasan. Apa yang terjadi? Nah, tadi ini ya salah satunya em, janin ini dia akan menekan diafragma gitu ya. Harusnya diafragmanya mungkin cuma segini, tapi kemudian tertekan naik. Dan kemudian em, progesteron tadi, peningkatan progesteron dia akan memicu batang otak untuk meningkatkan respirasi gitu ya. Bikin tadi di videonya digambarkan ibu hamilnya akan menghirup nafas lebih banyak gitu. Hiperventilasi menyebabkan peningkatan oksigen dan penurunan karbon dioksida kayak gitu. Di sini tadi ya perkembangan uterus menekan diafragma, paru-parunya terkompresi. Nah, terus eh, reserve volume atau volume em, oksigen yang ada di paru-paru, volume udara di paru-paru itu akan menurun gitu karena memang secara kapasitas dia terkompresi, tertekan kayak gitu. Konsekuensinya apa gitu ya dari perubahan respiratori ini? Ya, yang pertama adalah alkalosis respiratori ringan, kronik gitu ya. Jadi eh, karena tadi progesteronnya meningkat, kemudian produksi CO2-nya juga meningkat, nanti minute volume-nya akan meningkat gitu ya. Nanti meningkatkan CO2 dan ini akan menurunkan ion H+. Jadi kalau ion H+ itu turun, asamnya turun, berarti nanti pH-nya akan naik gitu ya. Jadi makanya alkalosis, jadi basah situasi tubuhnya. Dan ini nanti akan dikompensasi secara metabolik dan dengan cara ekskresi HCO3 minus di ginjal seperti itu. Kemudian konsekuensi yang lain adalah penurunan fungsi residual akibat atelektasis. Atelektasis ini dia kayak kolapsnya paru-paru gitu ya. Jadi kan kita belajar kalau di paru-paru itu ada kayak yang em, bulir-bulir kecil di ujung bronkiolus gitu ya. Namanya alveolus gitu kan. Nah, atelektasis ini adalah itu kolaps sistemnya gitu. Jadi karena terkompresi kolaps, nah tapi itu kolapsnya hanya sementara. Sehingga karena itu kolaps akan terjadi penurunan kemampuan mengkompensasi olahraga atau penyakit respiratorik kayak gitu. Jadi intinya pada ibu hamil respirasinya itu dia akan terbatas, lebih sulit seperti itu. Ini perubahan respiratori, berikutnya perubahan renal gitu ya. Perubahan renal tadi peningkatan progesteron gitu ya. Dia akan meningkatkan vasodilatasi arteri afren. Jadi em, di arteri afren yang apa ya arteri afren itu kan dia kalau di ginjal itu merupakan pembuluh darah yang masuk ke dalam glomerulus gitu kan. Kalau misalnya pembuluh darah yang masuk ke glomerulus itu melebar gitu ya, vasodilatasi, maka dia akan menyebabkan peningkatan darah yang masuk ke glomerulus. Akibatnya GFR-nya meningkat gitu. Di sini increased blood flow gitu ya. Increased blood flow menyebabkan peningkatan GFR. Akibatnya apa dari peningkatan GFR gitu ya? Ada dua gitu. Yang pertama adalah peningkatan produksi urin gitu ya. Yang mana kalau misalnya produksi urinnya meningkat, nanti glukosanya dibuang lebih banyak, albumin dan protein yang dibuang juga lebih banyak. Dan juga ini akan menurunkan serum kreatinin, urea, dan asam urat.
Selain kaitannya sama produksi urin, dia juga akan meningkatkan ukuran uretra atau di sini hidroureter gitu ya. Dan juga akan menyebabkan peningkatan ukuran ginjal atau hidronefrosis. Di sini hidronefrosis. Jadi ginjalnya akan membesar gitu. Dan peningkatan progesteron ini dia akan menurunkan motilitas ureter juga gitu ya. Sehingga ureternya ini nanti bisa mengalami peningkatan kolonisasi bakteri dan meningkatkan resiko UTI gitu ya, urinary tract infection gitu. Ini di ginjal seperti itu. Kemudian em, yang lainnya adalah peningkatan estrogen tadi, hasil produksi dari plasenta, dia akan meningkatkan angiotensinogen di liver dan meningkatkan angiotensin 2. Dan di sini ada peningkatan aldosteron sehingga peningkatannya mencapai 3 sampai 6 kali pada trimester ketiga. Sehingga dampak dari dua hal ini adalah peningkatan retensi cairan mencapai 1,5 liter kayak gitu. Jadi em, ini adalah kondisi di perubahan di ginjal gitu ya. Di sini tadi ada dampak akhirnya adalah peningkatan ekskresi protein urin gitu ya. Kemudian juga peningkatan ekskresi asam urat dan eh, glukosuria atau di urinnya ini ada glukosanya gitu. Ini memang secara fisiologis seperti itu. Jadi ini perubahan di ginjal. Kemudian kalau bisa kita lihat gitu ya, nanti bisa teman-teman cermati. Jadi dari kehamilan, terutamanya semuanya itu diawali dari perubahan hormonal gitu ya. Perubahan hormonal tadi peningkatan estrogen, dia tadi ya mengaktifkan sistem renin angiotensin aldosteron. Kalau teman-teman masih ingat terkait hipertensi, meningkatkan aldosteron, meningkatkan volume plasma gitu ya. Karena tadi ada retensi cairan gitu ya kita pelajari, meningkatkan laju glomerular filtration rate atau laju filtrasi glomerulus. Nanti ini meningkatkan ekskresi kreatin dan urea di urin. Kemudian bisa menyebabkan proteinuria, meningkatkan output urin gitu ya, mulai dari frekuensinya. Makanya kenapa ibu hamil tuh sering buang air kecil gitu ya. Udahlah begitu juga ditekan dari uterusnya gitu ya. Uterusnya akan menekan saluran kemih. Kemudian ini juga bisa menyebabkan edema kaki. Terus juga tadi peningkatan hormon HCG gitu ya. Akan meningkatkan hormon relaksin. Nanti dampaknya glukosuria. Kemudian juga ini bisa berdampak pada infeksi saluran kemih. Kemudian progesteron gitu ya. Progesteron tadi dia bisa menurunkan eh, reabsorpsi natrium, nanti menurunkan konsentrasi natrium plasma, menyebabkan hiponatremia gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Ini adalah perubahan fisiologis pada ginjal dan genitourinary. Selanjutnya di perubahan gastrointestinal gitu ya. Tadi ada yang menyebutkan em, apa di kolom chat tadi ada yang menyebutkan ini ya em, sembelit gitu ya. Nah itu kaitannya di sini saluran gastrointestinal. Jadi pertama kaitannya di lambung dan usus gitu ya. Peningkatan progesteron itu menurunkan tonus otot halus sehingga ususnya motilitasnya berkurang, jadi dia tidak berkontraksi seperti seharusnya. Ini dia bisa menyebabkan peningkatan tekanan gaster. Kemudian juga tadi, kalau saya teman-teman masih ingat di video, progesteron ini akan menurunkan atau melemaskan sfinkter esofagus bawah gitu ya. Jadi antara esofagus dengan lambung itu kan ada katupnya sebenarnya. Ada katupnya dan itu akan melemas. Kalau misalnya itu melemas gitu ya, eh, ini nanti besertaan dengan penurunan pengosongan lambung karena tadi otot halusnya dia tidak banyak bergerak. Ini akan menyebabkan reflux gastrik. Jadi asam lambungnya akan naik gitu ke esofagus. Makanya ibu hamil itu nyeri sering sekali GERD gitu ya. GERD dan mungkin nyeri ulu hati kayak gitu. Ini karena ini tiga hal ini. Jadi
penurunan motilitas usus, penurunan pengosongan lambung, dan juga eh, sfing- sfinkter esofagus bawahnya itu dia akan melemas atau berkurang penutupannya kayak gitu. Terus tadi eh, peningkatan tekanan gastrik itu dia juga menyebabkan konstipasi gitu ya. Dan konstipasi ini ditambah dengan tekanan vena itu akan meningkatkan resiko hemoroid. Hemoroid nama lainnya ini ya ambeien atau wasir kayak gitu. Jadi udahlah konstipasi biasanya tambah dengan kalau orang mengejan gitu ya ketika buang air besar ini bisa meningkatkan resiko hemoroid. Kayak gitu. Ini untuk yang lambung dan usus. Nanti ketika teman-teman belajar di dietetik, teman-teman akan belajar gimana sih caranya mengatasi gangguan ini gitu, kayak GERD, konstipasi, dan hemoroid pada ibu hamil. Karena ini adalah contoh-contoh dari maternal discomfort gitu ya, ketidaknyamanan yang memang muncul secara fisiologis pada ibu hamil, seperti itu. Berikutnya adalah kantong empedu gitu ya. Jadi peningkatan progesteron, dia akan menurunkan motilitas kantong empedu. Jadi yang harusnya kantong empedu itu dikeluarkan, cairan empedu itu dikeluarkan dari kantong empedu, ini dia akan stagnan gitu. Jadi dia tidak mudah dikeluarkan. Selain itu, peningkatan estrogen, dia akan meningkatkan produksi kolesterol di dalam tubuh dan meningkatkan pembentukan batu empedu. Karena kan cairan empedu itu isinya kolesterol gitu ya, untuk memproses nanti dari makanan kayak gitu. Sehingga kalaulah udah peningkatan kolesterol dan peningkatan risiko pembentukan batu empedu, ditambah kemudian cairan empedunya itu stagnan di situ, nggak dikeluarkan dari kantong empedu, nah nanti berisiko adanya kolestasis saat kehamilan. Seperti itu. Atau ini nanti bisa teman-teman cari gitu ya, kolestasis itu apa kayak gitu. Ini di saluran gastrointestinal. Ini lebih lanjut kita lihat mekanismenya seperti apa gitu ya. Sama gitu ya. Jadi tadi kehamilan diawali dengan perubahan hormonal. Pertama tadi HCG gitu ya, Human Chorionic Gonadotropin. Ini dia bisa menyebabkan di sini mekanismenya memang masih belum begitu diketahui gitu ya. Dia bisa menyebabkan em, peningkatan aliran darah ke gum tissue atau jaringan apa istilahnya di gigi gitu ya. Itu kemudian meningkatkan risiko perdarahan di gusi, akhirnya radang gusi gitu. Atau bisa menyebabkan perubahan persepsi rasa, menyebabkan disgesia gitu ya. Ini perubahan rasa. Kemudian nanti menyebabkan perubahan diet, cravingnya seperti apa, kemudian menyebabkan perubahan mikrobiota usus seperti itu. Atau dia bisa menyebabkan meningkatkan vaskularisasi baru di kulit gitu ya. Ini menyebabkan pyogenic granuloma of pregnancy gitu. Atau di sini bisa menyebabkan HCG, peningkatan estrogen, peningkatan progesteron, itu bisa menyebabkan petialisme atau petialisme itu air liur berlebih. Itu air liurnya bisa sampai 1,5 sampai 2 liter per harinya, kayak gitu. Dan kalau air liurnya berlebih, nanti bisa menyebabkan kesulitan menelan dan em, mungkin perubahan rasa juga gitu ya. Itu air liur berlebih. Kemudian peningkatan estrogen dan progesteron tadi ya, dia akan menyebabkan relaksasi otot halus. Nah, tadi menyebabkan stasis dari kantong empedu, menyebabkan batu empedu, atau dia menurunkan tonus ini ya, sphincter gastroesophagus bawah, menyebabkan GERD tadi. Ini menurunkan motilitas usus, menghambat pengosongan gastrik dan usus, menyebabkan GERD, menyebabkan konstipasi gitu ya. Ini juga bisa menyebabkan tadi dari lambungnya itu terdesak gitu ya, terdesak dan menyebabkan mual muntah. Ini kan sering ya ibu hamil mual muntah gitu. Ini juga salah satunya disebabkan oleh peningkatan ukuran uterus gitu ya, peningkatan uterus gitu, mual muntah. Dan juga di sini em, tekanan intragastrik
di vena pada abdomen, kemudian menyebabkan tekanan pada vena di rektum dan anus gitu ya, yang bisa menyebabkan hemoroid maupun perdarahan rektal seperti itu. Jadi semoga nanti dengan adanya gambar ini teman-teman bisa lebih paham gitu ya. Gimana sih kok bisa dari perubahan hormon ini gitu menyebabkan ketidaknyamanan pada ibu hamil gitu. Macam-macam kan tadi ada GERD, ada konstipasi, ada mual muntah gitu. Jadi teman-teman habis ini harusnya tahu gitu ya. Kenapa itu semua bisa terjadi pada ibu hamil. Nah, kemudian perubahan yang berikutnya adalah perubahan hematologi atau darah gitu ya. Tadi juga sedikit menyentuh video juga, udah disentuh. Jadi ada peningkatan dari plasma renin ditambah dengan penurunan atrial natriuretic peptide gitu ya. Ini menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah secara sistemik yang mana juga nanti akan meningkatkan kapasitas vaskuler gitu. Nah, sehingga sistem vaskuler itu tidak terpenuhi gitu ya. Sehingga dikompensasi dengan peningkatan volume plasma dan peningkatan produksi sel darah merah. Tapi di sini kan nggak seimbang gitu ya. Jadi volume plasmanya naiknya 40-50%, tapi sel darah merahnya hanya naik 20-30%. Sehingga bisa terjadi yang namanya anemia kayak gitu. Nah, tadi juga terjadi peningkatan produksi sel darah merah gitu kan ya. Di sini 20-30%. Karena produksinya meningkat, berarti kebutuhan akan zat besi pada ibu hamil itu juga meningkat. Makanya salah satu apa ya rekomendasi utama bagi ibu hamil adalah mengkonsumsi tablet tambah darah bersamaan dengan mengkonsumsi suplemen asam folat gitu ya. Dan juga perlu mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi zat besi kayak gitu. Jadi teman-teman sebagai ahli gizi akan banyak mengedukasi pasien teman-teman besok yang ibu hamil dengan ini nih pastikan bahwa kebutuhan zat besinya itu terpenuhi kayak gitu. Karena ini em, nanti akan berpengaruh gitu ya pada anemia dan kalau misalnya anemia eh, nanti darah yang masuk, oksigen yang masuk ke janin nggak banyak dan bisa menyebabkan tadi eh, bayinya lahirnya berat badannya rendah seperti itu. Nah, selain itu, selain kaitannya sama anemia ini, pada ibu hamil memang terjadi secara fisiologis itu hiperkoagulabilitas gitu ya. Tadi sudah sempat kita singgung. Jadi em, kita singgung sedikit waktu kita bahas preeklamsia gitu ya dan eklamsia. Jadi memang di ibu hamil ini darahnya mengental gitu disebabkan oleh peningkatan faktor prokoagulasi seperti fibrinogen, faktor 7, 8, dan 10, kemudian faktor von Willebrand gitu ya, peningkatan agregasi platelet, kemudian peningkatan stasis darah. Nah, juga ada peningkatan tromboksin gitu ya, yang mana ini semua hiperkoagulabilitas ini, kemudian ditambah dengan kompresi gitu ya, kompresi itu tekanan gitu ya, itu bisa menyebabkan deep vein thrombosis, kayak yang tadi gambar yang teman-teman lihat gitu. Jadi, eh, venanya itu akan menggumpal tadi kayak yang digambar di awal gitu ya. Kita lihat gitu. Dan ini juga bisa meningkatkan resiko emboli pulmo kayak gitu. Jadi di paru-parunya bisa terjadi emboli seperti itu. Nah, ini adalah diagramnya gitu ya. Perubahan hemodinamik pada kehamilan gitu. Jadi semuanya diawali dengan tadi perubahan hormonal dan fisik pada tubuh ketika kehamilan gitu ya. Jadi di sini tadi peningkatan estrogen dan progesteron itu akan mengaktifkan sistem RAHS untuk meningkatkan aldosteron. Nah, nanti aldosteronnya akan meningkatkan retensi natrium dan cairan gitu ya untuk meningkatkan volume darah. Nanti plasma volumenya meningkat, risikonya adalah peningkatan atau dampak lainnya adalah peningkatan tekanan hidrostatik gitu ya. Yang mana itu akan menekan cairan untuk keluar dari bagian vaskuler.
ekstra vaskuler gitu, sehingga menyebabkan edema perifer gitu ya. Terus tadi peningkatan air cairan yang tidak diimbangi dengan produksi sel darah merah yang adekuat, ini nanti akan menurunkan hematokrit gitu ya, yang mana menyebabkan anemia pada awal kehamilan. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya selanjutnya ginjal mendeteksi penurunan oksigen dan penurunan hematokrit gitu ya, dia akan meningkatkan produksi eritropoietin yang menstimulasi produksi sel darah merah di tulang gitu ya, yang mana nanti akan meningkatkan hematokrit ketika udah lewat beberapa minggu gitu dari kehamilan. Kemudian yang lainnya tadi peningkatan estrogen akan meningkatkan vasodilatasi perifer yang mana menurunkan resistensi vaskular gitu ya. Nanti dampaknya pada penurunan tekanan darah pada trimester awal gitu. Nah, kalau mengalami penurunan tekanan darah nanti eh, gejalanya bisa kayak kulitnya itu pucat, terasa lebih dingin, pusing gitu ya. Ini ada risiko-risikonya. Nah, nanti macam-macam gitu. Di sini bisa juga eh, tadi peningkatan estrogen dan penurunan resistensi vaskuler itu menyebabkan baru reseptor mendeteksi adanya penurunan tekanan darah, yang itu mendukung produksi sinyal gitu ya, sinyal simpatis ke jantung untuk meningkatkan cardiac output. Ini nanti bisa menyebabkan takikardi ringan gitu ya, kemudian menyebabkan uh, peningkatan aliran darah ke uterus untuk mensuplai fetus dengan oksigen dan nutrien. Jadi uh, tidak semuanya perubahan ini tuh buruk ya. Maksudnya perubahan ini tuh semua terjadi untuk mendukung kehamilan. Contohnya kayak di sini gitu. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan-perubahan ini bisa menyebabkan gejala-gejala yang membuat ibu tidak nyaman seperti itu. Nah, ini bisa menyebabkan hipertensi gestasional dan jadi meningkatkan resiko preeklamsia kayak gitu. Ya, di sini tadi ini ya estrogen bisa menstimulasi liver untuk meningkatkan produksi fibrinogen dan faktor pembekuan darah gitu. Dan estrogen menghambat produksi hepatik dari faktor antitrombosis gitu. Jadi ini darahnya tadi menjadi hiperkoagulabel, lebih mudah membekunya dan meningkatkan risiko pembentukan bekuan darah atau trombus gitu. Ini nanti menyebabkan terbentuknya trombus di vena kayak di kaki gitu ya. Tadi kita lihat gambarnya deep vein thrombosis (DVT), atau kalau misalnya trombusnya itu kemudian lepas gitu ya dari kaki, kemudian masuk ke arteri di paru-paru, nah itu bisa menyebabkan emboli pulmo kayak gitu. Jadi ini adalah perubahan hematologi pada ibu hamil. Nah, selain perubahan hematologi, mungkin yang perlu dibahas juga adalah mual muntah gitu ya teman-teman. Ini udah di luar sistem hematologi. Mual muntah itu kan sering sekali terjadi pada ibu hamil gitu ya. Nah, ini kalau mual muntah secara umum, dia ada banyak sekali penyebabnya, tapi yang akan kita lihat di sini adalah dari metabolik gitu ya, dari kehamilan sendiri di sini, dia bisa menyebabkan ini ya, kayak substansinya itu menyebabkan pengikatan gitu ya pada reseptor di CTZ di luar blood-brain barrier gitu. Ini nanti akan menstimulasi medula, nah, nanti akan membuat em, apa membuat menstimulasi medula bagian vomiting atau muntah kayak gitu. Yang mana nanti endingnya adalah penurunan atau relaksasi gaster, penurunan tonus pilorus gitu ya. Kemudian kontraksi diafragma gitu, meningkatkan tekanan intragastrik. Nah, kemudian di sini akan ada relaksasi dari sphincter esofagus baik atas maupun bawah gitu ya. Dan juga penutupan glotis, nah akhirnya muntah kayak gitu. Ini adalah patofisiologi mual muntah secara umum. Dan ini juga terjadi tadi pada ibu hamil gitu ya. Oke, jadi itu adalah materi untuk hari ini. Tadi kita belajar patofisiologi untuk pertama preeklamsia dan eklamsia. Kemudian yang kedua adalah
terkait maternal discomfort secara umum. Apakah ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya, Ya, silakan. dalam masa kehamilan kan biasanya tadi kan sudah dijelaskan bahwa otot pasti akan melonggar ya Ibu, dan itu pasti bakal nyebabin yang namanya stretch marks. Ya, mm-mm. Nah, eh, itu bisa apa Bu namanya? Bisa dikurangin nggak ya Bu? Apa kayak stretch marks-nya seperti itu? Karena setahu saya udah coba beberapa kayak bio oil seperti itu kurang ngaruh. Karena saya sebelumnya eh, jari gemuk ke kurus itu nyebabin stretch mark di beberapa bagian kulit saya. Seperti itu. Dan pasti besok di bagian kehamilan perut pasti banyak stretch mark juga. Nah, apa itu bakal menghilang jika dikasih minyak atau ada perawatan selain di apa ya namanya kalau di kecantikan itu. Seperti itu, Bu. Oke. Eh, Makasih pertanyaannya Regita gitu ya. Bener banget, jadi stretch mark itu merupakan salah satu dampak dari kehamilan gitu ya. Tadi kita tidak bahas di sini. Jadi kalau mungkin kalau saya teman-teman yang lain nanti bisa cek juga gitu ya, stretch mark itu seperti apa. Jadi stretch mark ini dia muncul sebagai bentuk adaptasi kulit mungkin ya lebih tepatnya. Jadi kayak karena ototnya mengendur tadi, otot mengendur otomatis kulitnya juga mengendur seperti itu. Nah, ini dia biasanya kalau misalnya pada ibu hamil, dia munculnya kayak di yang bagian banyak lipatan gitu ya. Mungkin kayak di perut, kemudian di lipatan payudara, di uh, paha, di pinggul, seperti itu. Nah, ini juga dipicu oleh hormonal juga gitu. Tadi karena hormon itu kayak progesteron, dia melemaskan otot. Nah, apakah bisa hilang atau tidak gitu ya? Itu nanti bisa hilang seiring dengan berjalannya waktu gitu. Walaupun tadi kayak yang sempat Regita sampaikan, memang ada juga kan orang-orang yang merekomendasikan coba bio oil gitu ya. Eh, itu bisa digunakan, tapi mungkin pada beberapa orang masih kurang efektif juga gitu bio oilnya gitu. Jadi yang bisa mungkin dilakukan gitu ya, beberapa di antaranya sih seperti kayak menjaga kelembapan kulit gitu ya. Jadi kalau misalnya pada kehamilan dari awal gitu, jadi seharusnya bio oilnya itu bukan ketika sudah muncul stretch mark, udah ada warnanya gitu, kemudian dikasih bio oil kemudian hilang, itu bukan seperti itu, tapi ketika itu mengembang, gimana ya bahasanya bukan kayak ya ketika kulitnya itu melonggar. Nah, itu udah mulai dari awal tuh dikasih pelembab seperti kayak tadi bio oil atau mungkin aloe vera kayak gitu ya. Jadi itu bukan kuratif tapi preventif gitu. Jadi dari awal udah diberi pelembab. Nah, kemudian juga bisa dengan mencegahnya dengan memberi nutrisi gitu. Jadi kan kaitannya sama tidak hanya dengan otot gitu ya, kalau stretch mark, tapi kaitannya sama eh, kulit gitu. Dan kulit itu kan biasanya untuk mempertahankan keregangannya gitu, mempertahankan elastisitasnya itu butuh yang namanya kolagen. Nah, jadi biasanya kalau pada ibu hamil juga bisa direkomendasikan mengkonsumsi sumber-sumber kolagen gitu ya. Nanti mungkin bisa dari macam-macam sumbernya. Nah, itu kolagen itu akan membantu elastisitas kulit seperti itu. Nah, eh, kalau misalnya konteksnya pada ibu hamil, biasanya stretch mark itu nanti akan memudar sendiri gitu ya, menjadi putih gitu ya, atau perak gitu, seiring dengan berjalannya waktu gitu. Jadi memang lebih banyaknya stretch mark ini butuh waktu untuk menghilangkannya, karena kan itu juga kaitannya sama pigmentasi kulit gitu ya, seperti itu. Apakah menjawab, Regita? Sudah, Ibu. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Terima kasih pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lain?
Oke. Kalau misalnya belum ada pertanyaan lain, mungkin bisa dijawab ya pertanyaan yang di depan ini. Sama saya juga menginfokan untuk presensinya sudah saya buka linknya. Saya buka sampai nanti malam jam 8, jadi silahkan bisa teman-teman presensi. Bagi temen yang izin juga mungkin bisa diinfokan, bisa presensi aja. Linknya saya buka sampai nanti. Oke, silakan. Kira-kira eh, apakah butuh waktu untuk menjawab ini atau bisa langsung dijawab? Oke, mungkin langsung kita jawab aja gitu ya. Nanti bisa teman-teman lihat juga kembali ulang materinya. Jadi kalau misalnya tadi kita ulang preeklamsia, dia adalah peningkatan tekanan darah, yaitu apabila kalau tekanan darah bagi siapapun itu dia di atas 160 per 110 gitu ya. Ini selama beberapa menit. Nah, kalau misalnya bagi ibu hamil yang udah di atas 20 pekan kehamilan, itu kayak ini kebalik gitu ya. Itu setelah 4 jam 140 per 90. Dan subtipe preeklamsia itu ada dua, yaitu plasental dan maternal gitu ya. Kondisi preeklamsia yang tidak tertangani dengan tepat dapat menjadi kejang gitu ya. Dan ini bisa dinamakan namanya eklamsia gitu ya. Kemudian tadi peningkatan retensi cairan dalam sistem kardiovaskular yang tidak diimbangi dengan produksi sel darah merah yang seimbang pada ibu hamil itu bisa menyebabkan anemia gitu ya. Dan terakhir, peningkatan progesteron yang berdampak pada penurunan pengosongan lambung dan pelemasan otot sfinkter esofagus bawah itu bisa menyebabkan yang namanya GERD gitu ya. Oke, mungkin untuk materi hari ini seperti itu. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan lagi, bisa kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi